Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan Pak Naji yang menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Untuk kelompoknya sendiri di sini ada Steven Linata, Christopher Cisario Septian Santokai, Reski Patria, William Surya, dan Bagas Ananta. Untuk pembahasan yang kita bawa kali ini itu ada pengertian, karakteristik, kategori, sejarah, dan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Pertama, sebenarnya apa sih itu HAM? Nah, HAM itu adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua umat manusia di dunia, di segala masa dan juga di segala tempat karena keutamaannya keberadaannya adalah sebagai manusia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik HAM. Karakteristik HAM yang pertama adalah universal. Universal berarti HAM ini berlaku secara umum, berlaku untuk setiap orang, tanpa pandang bulu. Lalu untuk karakteristik HAM yang kedua adalah absolut. Absolut berarti HAM seseorang tidak bisa diubah dan akan selalu tetap. Lalu yang ketiga, karakteristik HAM yang ketiga adalah pemberian Tuhan. Ya, ini sesuai dengan namanya karakteristik HAM pemberian Tuhan itu berarti ya diberikan dari Tuhan, merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Lalu untuk yang karakteristik HAM yang terakhir ada keempat itu melekat. Berarti maksudnya melekat itu berarti HAM itu diberikan sejak lahir. Berarti ketika kita lahir kita otomatis langsung punya HAM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori HAM. Kategori HAM secara besar terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Lalu yang kedua ada hak ekonomi sosial dan budaya. Hak ekonomi sosial dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Lalu yang ketiga ada hak kebebasan dan keamanan pribadi. Hak ini mencakup hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang sah. Selain itu, individu memiliki hak untuk dilindungi dari penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang tidak manusiawi, serta ancaman terhadap kehidupan mereka. Lalu yang keempat ada hak kebebasan dari diskriminasi. Yang ini berarti bahwa setiap orang harus dilindungi dari diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil dan merugikan. Yang kelima ada hak kebebasan budaya dan hak kolektif. Hak ini diperuntukkan bagi kepentingan kelompok. Baik, sekarang saya izin melanjutkan. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip pokok HAM. Prinsip pokok HAM yang pertama yaitu HAM berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. HAM berlaku secara universal untuk semua individu tanpa memandang ras, agama, ataupun status sosial. Setiap orang berhak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dikecualikan. Yang kedua yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menerima perlakuan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilannya. Yang terakhir yaitu yang ketiga, HAM setiap orang melekat dan tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan oleh siapapun. HAM merupakan bagian integral dari keberadaan manusia yang tidak dapat diganggu ataupun dilanggar oleh pemerintah bahkan pihak lainnya. Selanjutnya ada sejarah HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau biasa disebut natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Dan yang berikutnya adalah hak dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 28A ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian adalah pasal 28B ayat 1 yang berbunyi hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya adalah pasal 28C ayat 1 yaitu hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Yang terakhir adalah pasal 28D ayat 1 yang berbunyi hak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih.